Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Kepada para pemirsa fbkiaiku.com yang berbahagia, para kaula muda maupun para pemirsa pada umumnya, alhamdulillah malam ini adalah seri ketiga dari fikih pernikahan Dhaul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah, karya seorang ulama kenamaan, pakar hadis, pakar fikih, pakar sejarah, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang. Sebagaimana sebelumnya, kajian kita akan kita mulai dari semacam ringkasan dari edisi atau episode yang kedua. Hari ini memang kita fokus kepada kriteria calon istri. Nah, sebelum ke sana kita ulas sedikit beberapa kesimpulan dari kajian yang kemarin. Pertama, kajian kemarin ini kita pada hukum pernikahan. Yang kemarin hukum asalnya adalah boleh. Nah, kemudian terkadang menjadi sunnah kalau bagi orang yang kepingin, bronto, ingin. Itu mantakot nafsuhu ilal wad'i. Jadi orang yang pengen banget. Kemudian bagi orang yang tidak ingin, maka disunahkan untuk tidak menikah. Waman lam tatuk nafsuhu, ya. Waman lam tatuk nafsuhu ilaihi fal mustahabu lahu alla yatazawaza. Barang siapa yang dirinya tidak ingin menikah, tidak ingin al-wad'i, berhubungan, maka disunahkan dia tidak menikah. Nah, ini kemarin belum dibahas tentang kata ini, tako. Tako itu tako kemudian menjadi yatuku, seperti pola kola yakulu. Kola yakulu ajwaf wawi. Kola yakulu tako yatuku. Kemudian karena mu'anas pakai tak mudharaah tatuku, karena ada amil jazm yaitu lam, maka menjadi lam tatuk. Nah, sama dengan yakul, itu kalau dikasih lam jadi lam yakul, wawunya tidak ada, dihilangkan. Nah, lam yakul, lam tatuk sama. Jadi hukum kesunahan ini berhubungan dengan keinginan. Begitu juga dengan yang di bawah itu, yaitu hukum bagi yang khilaful aula. Di sana dikatakan kaman takot nafsu ilaihi. Kemudian yang hukum makruh dikatakan waqad yukrahu kaman lam tatuk nafsuhu ilaihi. Nah, ini juga tatuk, ya, jadi memang banyak dihubungkan dengan keinginan, kerinduan, kehendak yang kuat, apakah ingin al-wad'i, ingin menikah ataukah belum. Kemudian kemarin juga kriteria yang pertama adalah kita tidak menikah kecuali dengan dzata dinin. Alla yatazawaja illa dzata dinin. Tidak menikah kecuali dengan orang yang punya integritas keagamaan, punya alat keagamaan, yang bisa dilihat dari pergaulan kerabatnya, pendidikannya, dan seterusnya. Kemudian kita juga kemarin sudah membahas tentang alat kita hendaknya juga menikah dengan dzata aqlin, yaitu perempuan atau calon istri yang mempunyai intelijensi atau punya akal yang sehat.
Nah, akal yang sehat. Jadi jangan sampai menikah dengan istri yang tidak standar intelijensinya, karena khawatir tidak akan sesuai dalam pergaulan. Padahal kita membutuhkan pergaulan yang ma'ruf, pergaulan yang baik, dan penghidupan yang baik, dan ini berlangsung lama. Mubasyarahnya ini pergaulannya berlangsung lama, makanya standar yang terpenting, kriteria pertama adalah punya akhlak, agama. Yang kedua adalah punya standar minimal kecerdasan atau punya standar akal sehat. Nah, sekarang para pemirsa kiaiku.com, kita beralih pada tema kita malam ini, yaitu problem yang keempat. Ya, problem yang keempat. Ar-rabi'atu. Ar-rabi'atu, problem yang keempat atau masalah yang keempat. Yustahabu antakuna az-zaujatu bikron. Disunahkan calon istri kita itu yang kemudian menjadi istri kita adalah seorang gadis, seorang perawan. Nah, jadi ini sunnah. Jadi menikah dengan gadis itu adalah sunnah. Kemudian illa li udrin. Nah, tidak apa-apa kalau menikah dengan bukan gadis karena ada alasan. Li udrin, ada uzur, ada halangan. Apa itu? Misalnya kadu'fi anil iftidhabi, yaitu semacam misalnya alasan yang permanen, misalnya ada orang yang alat kelaminnya ini lemah sehingga dia tidak bisa anil iftidhab, tidak bisa membedah keperawanan. Jadi bagi yang alat kelaminnya lemah, maka ya tidak apa-apa menikah dengan janda. Kenapa? Karena nanti kalau menikah dengan gadis, kasihan gadisnya. Nah, ini adalah merupakan bahasa lugas ya. Jadi Hadratus Syekh ini to the point. Jadi beliau ini merangkum dari sekian banyak kitab-kitab besar yang perolehannya mungkin susah juga ketika itu terutama. Nah, daripada masyarakat awam ini susah-susah mencari kitab-kitab besar ketika membahas pernikahan, oleh beliau dirangkum dalam risalah yang ringkas sekitar 22 halaman. Jadi ini to the point beliau. To the point, yang kemudian istri kita adalah seorang yang gadis, tetapi tidak apa-apa kalau bukan gadis karena ada suatu halangan atau alasan, yaitu kalau si lelaki ini lemah alat kelaminnya sehingga dia tidak bisa membedah kegadisan. Ai izalatil bakaroti, izalatil bikaroti, yaitu maksudnya adalah menghilangkan keperawanan. Nah, kemudian ini halangan yang pertama, udzur yang pertama. Udzur yang kedua adalah boleh jadi kita menikah bukan dengan gadis. Kenapa? Awih tiyajihi liman yakumu ala iyalihi. Atau si laki-laki ini, calon suami ini membutuhkan orang yang mau mengurusi keluarganya. Jadi mungkin keluarganya keluarga besar. Boleh jadi dia sudah menikah sebelumnya atau dia belum menikah tetapi dia punya tanggungan keluarga yang banyak. Nah, kalau punya tanggungan keluarga yang banyak kan kalau menikah dengan gadis kasihan. Nah, ini nanti ketika menjadi istri, nanti dia akan disibukkan dengan kebutuhan kekeluargaan yang banyak itu, sehingga ini tampaknya memang ada banyak halangan. Sehingga kalau dalam keadaan demikian ini ada kebutuhan keluarga yang di mana ini ada banyak keperluan kekeluargaan, siapa yang ngeramut anak, siapa yang ngeramut keponakan, atau siapa yang ngeramut ayah ibu kita, boleh jadi juga punya kakek nenek yang masih hidup, masih sehat, atau sedang sakit apalagi. Maka demi kemaslahatan yang seperti ini, maka tidak apa-apa
tidak menikah dengan gadis. Kenapa? Karena ada halangan. Nah, yang seperti ini itu pernah terjadi kepada salah satu sahabat Rasul namanya Jabir. Kama waqa'a, sebagaimana terjadi hal yang ini. Kama waqa'a, sebagaimana terjadi apa mali Jabirin, pada sahabat Jabir. Nah, ini. Jadi boleh atau sunnah, maksudnya sunnah menikah dengan gadis. Tapi sunnah juga menikah dengan tidak gadis kalau ada uzur, ada alasan. Itu alasan karena tadi itu personal, yang kemudian adalah alasan karena atau ngeramut atau kemaslahatan kekeluargaan. Kemudian disunahkan juga wa kaunuha dzatana sabin thayyibin, keberadaan calon istri az-zaujah dzatana sabin itu mempunyai nasab keturunan thayyibin yang baik, yang bagus. Jadi disunahkan juga istri kita itu adalah dari keturunan nasab yang bagus. Yang bahasan kemarin itu kan perempuan itu dinikahi kenapa? Karena limaliha, karena hartanya, hasabiha, karena hartanya, jamaliha, karena kecantikannya, wadinia, dan karena agamanya. Yang prioritas utama adalah agama. Tetapi ketika kita menikah dengan dzatana sabin thayyibin, yang punya nasab yang bagus, ini juga disunahkan. Nah, la binta zinan, bukan calon istri dari anak zina, hasil perzinahan. Bukan dari hasil anak perzinahan. Kalau menikah dengan calon istri dari hasil perzinahan, maka tidak disunahkan. Nah, tetapi memang sebagaimana kemarin kita bahas, orang menikah itu ada motif sendiri-sendiri. Ada ingin motif islah, memperbaiki, motif untuk memotivasi, motif untuk membangkitkan. Ketika misalnya kita melihat ada suatu kondisi, ada seorang perempuan, dia misalnya cukup cakep, tetapi dia adalah hasil dari perzinahan orang tuanya, naudzubillah. Nah, maka daripada si gadis ini dikucilkan, tidak ada yang menikah, tidak ada yang mau menikahi dia, padahal dia ini adalah korban saja dari perilaku orang tuanya, padahal dia itu adalah akhlaknya baik, maka bagus juga menjadi sunnah kalau niatnya adalah untuk kebaikan, untuk kemaslahatan si gadis ini, yang dia sebenarnya tidak bersalah. Kesalahannya ada pada orang tuanya, ada pada salah satu orang tuanya. Nah, jadi dalam hal ini juga menjadi suatu langkah yang baik. Walaupun normalnya kita hendaknya menikah dengan gadis yang punya nasab yang jelas, nasab yang baik. Tapi boleh jadi di suatu kondisi, tidak bisa digeneralisasi, ada seorang yang butuh untuk menikahi binta zinan kalau ada kemaslahatan. Dia ditolak di mana-mana karena orang tahu dia adalah anak zina. Maka kita melepaskan diri dari belenggu si gadis ini, kemudian kita menikahi dia. Kemudian wala binta fasikin, dan bukan gadis yang merupakan anaknya orang fasik. Orang fasik itu lawannya adil. Jadi kalau adil itu adalah orang yang proporsional. Kalau yang fasik itu adalah orang Islam, tapi dia terus-menerus melakukan kejahatan, atau dia terus-menerus melakukan suatu kemaksiatan. Nah, dia melakukan terus-menerus. Jadi dia itu fasik. Jadi tahu bahwa itu tidak benar, tapi dilakukan terus-menerus. Memang ya manusia itu punya potensi fasik masing-masing, cuma kadarnya yang berbeda-beda. Nah, kalau kadarnya ini sudah merupakan menjadi pembicaraan di masyarakat, oh begini, maka orang mengatakan, oh dia itu adalah fasik. Maka kita tidak dianjurkan untuk menikahi anak orang fasik. Tapi dalam keadaan tertentu, kita mengangkat keluarganya ini. Nah, wa misluhuma, yang sepadan dengan binta zinan, kemudian bintu fasik, al-laqitatu, yaitu perempuan atau gadis yang ditemukan
yang ditemukan. Jadi ada seorang gadis ditemukan di pinggir hutan. Nah, mungkin dijatuhkan dari pesawat ya, atau apa. Intinya adalah al-laqithah. Itu gadis yang temuan. Ayah ibu tidak punya keluarga. Ini sebaiknya kita pada dasarnya menghindari yang seperti ini. Tetapi saya memberi catatan, dalam keadaan tertentu kita juga menjadi baik kalau kita menikah dengan yang seperti ini. Nah, tetapi pada umumnya, pada dasarnya sih disunahkan untuk tidak yang menikah yang seperti ini. Kemudian waman la yu'rafu laha abun, dan gadis yang tidak diketahui ayahnya. Jadi ada gadis tidak tahu ayahnya siapa. Nah, berarti kan wali nikahnya itu tidak ada wali nikah yang asas, yang pokoknya nggak ada. Nah, ini juga tidak dianjurkan kita menikah dengan dari keluarga yang tidak jelas ini. Kemudian disunahkan juga wa kaunuha kufuwan lahu. Disunahkan kita gadis atau calon istri yang sekufu, yang seimbang, yang selevel. Nah, tetapi ini ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau perempuan itu menikah dengan yang sekufu itu adalah merupakan hak dia menikah dengan yang selevel, yang seimbang. Terutama adalah kufu dalam bidang akhlak keagamaan. Jadi kalau ada wali yang maksa gadis untuk menikah dengan orang yang tidak selevel, maka si gadis bisa menolak. Kenapa? Karena tidak selevel, tidak sekufu. Gadis baik-baik, lulusan madrasah, lulusan pesantren, tetapi menikah dengan pemabuk, menikah dengan orang yang fasik. Nah, tidak sekufu, maka dia punya hak untuk menolak perjodohan itu. Nah, tetapi juga tentang kufu dalam perekonomian. Jadi si gadis dari keluarga kaya menikah dengan suami yang mohon maaf kurang mampu dalam ekonomi. Dia berhak menolak gadis itu. Itu hak dia. Tetapi bagi laki-laki lebih longgar. Laki-laki itu kalau dalam hal kufu ekonomi tidak problem. Ada seorang laki-laki menikah dengan, mohon maaf, contoh saja dengan gadis yang kurang mampu, keluarga yang sederhana, keluarga yang melarat. Ya tidak apa-apa. Kenapa? Toh yang menjadi tulang punggung itu adalah si suami, tulang punggung. Dia yang menafkahi. Nah, kan ini adalah tulang punggung. Dan perempuan adalah tulang rusuk, sama-sama tulangnya. Yang tulang punggung adalah laki-laki, yang perempuan adalah bagian tulang rusuk dari laki-laki. Nah, aku tercipta dari tulang rusukmu. Nah, seperti itu. Jadi tetapi walau demikian laki-laki ini juga disunahkan untuk menikah dengan yang sekufu dalam bidang keagamaan, dalam bidang ekonomi sosial. Sunnah. Tetapi nggak apa-apa kalau si suami menikah dengan yang tidak sekufu. Toh dia adalah ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Suami itu adalah pemimpin keluarga. Jadi dia santai-santai saja bisa menikah dengan gadis yang ekonominya biasa. Putra kiai menikah dengan gadis bukan dari pesantren, ya tidak apa-apa juga. Ia menikah dengan gadis mu'alaf juga tidak apa-apa. Nah, ini dalam pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, misalnya adalah kalau si laki-laki ini mampu mendidik si perempuan ini, kalau hal ini dalam bidang pengetahuan keagamaan, atau si perempuan ini diketahui bahwa dia adalah seorang pembelajar yang baik. Maka kalau sudah modelnya pembelajar yang baik, maka dia bisa diarahkan. Nah, yang demikian ini anjuran agar kita menikah dengan perempuan yang sekufu, yang seimbang, lahu bagi si suami ini adalah 5 sohahu al-hakim. Itu karena ada hadis ini hukumnya adalah
hadis ini statusnya sahih, yaitu hadis riwayat dari Imam Al-Hakim dari kitab beliau Al-Mustadrak, ya. Yaitu hadis dari min hadis Aisyah, yaitu hadis yang berasal dari Sayyidah Aisyah, salah satu sangat cerdas sekali. Marfu'an, yang status hadisnya adalah marfu', berarti hadis marfu', berarti dinisbatkan, disandarkan kepada Rasulullah SAW. Nah, ini kalau hadis marfu' itu dinisbatkan kepada Rasulullah. Kalau berhenti kepada sahabat namanya hadis mauquf, berhenti. Nah, hadisnya apa? Tahayyaru li nutofikum wangkihul akfa. Tahayyaru, pilihlah kalian wahai laki-laki, li nutofikum, untuk nutfah kalian, wangkihu, dan nikahlah kalian, al-akfa, pada para perempuan yang sekufu. Jadi ini kesunahan. Jadi hukum dasarnya begitu. Wahai para laki-laki, milihlah untuk benih keturunanmu. Pilihlah untuk benih keturunanmu, jangan sembarangan. Dan sembarangan menikah dengan orang yang tidak jelas, yang keturunannya tidak jelas. Karena itulah takhayyaru linutofikum. Kemudian yang kedua, wangkihul akfa, dan nikahlah dengan yang selevel, yang sekufu. Nah, ini anjuran Rasulullah SAW. Ya, dalam Al-Quran kan ada kan, untuk yang baik, yang jelek untuk yang jelek. Kemudian yang kesunahan berikutnya adalah waqonuha waludan. Adanya perempuan itu, si istri itu adalah waludan, yaitu punya potensi, punya anak, punya banyak anak. Jadi hendaknya diketahui dari keluarganya, apakah dari keluarga yang keturunannya berkembang atau tidak. Kalau sudah diketahui dari keluarga yang berkembang keturunannya, ya berarti dia termasuk waludan, yaitu keluarga yang berpotensi punya anak. Tetapi kalau dari keluarga yang punya potensi anak banyak, tetapi kemudian pada berjalannya si istri belum punya keturunan, maka bersabar saja. Masing-masing punya ikhtiar, punya doa, dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani nafas diri kecuali semampunya. Jadi kalau belum diberi keturunan, maka sabar saja, ikhtiar, berdoa. Itu adalah kesempatan yang indah untuk memperbaiki kualitas pernikahan. Kenapa? Karena menjadi orang Islam itu enak. Dalam keadaan apapun itu ada hikmahnya, ada kebijaksanaannya. Punya anak banyak, ada hikmahnya. Punya anak sedikit, ada hikmahnya. Belum punya putra juga ada hikmahnya. Rasulullah itu punya istri beberapa. Beliau dari sekian banyak istri beliau itu yang punya keturunan yaitu Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Sayyidah Aisyah beliau tidak mendapatkan keturunan. Dari Sayyidah Sofia tidak mendapatkan keturunan. Dari Juwairiyah, Maimunah, Zainab bintu Jahsh, dan seterusnya, itu beliau tidak punya keturunan. Jadi jangan galau, jangan risau. Kenapa? Karena itu sudah merupakan takdir. Pokoknya kita ikhtiar maksimal. Nah, jadi dari istri Rasul itu yang punya keturunan cuma 2, yaitu dari Sayyidah Khadijah yang kemudian menurunkan sampai punya para keturunan habaib, para sayyid, yaitu dari Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah punya putra Hasan, Husain, dan seterusnya. Nah, kemudian yang disunahkan berikutnya adalah wa yu'rafu dzalika fil bikri bi aqaribiha. Al-walud, dalikal walud itu diketahui fil bikri, di dalam gadis itu diketahui dengan melihat dari aqarib, kerabat-kerabatnya. Jadi kalau kerabatnya ini punya keturunan, maka sudah cukup untuk dikatakan bahwa ini dari keluarga yang standar, seperti itu. Wa qaunuha wadudan. Nah, dan disunahkan kita menikah dengan perempuan yang punya kasih sayang besar. Kasih sayang besar itu punya beberapa makna.
Wadud dari kata wudun. Nah, wudun. Nah, ini kalau kita bahas cinta, ini banyak sekali aspeknya. Di dalam bahasa Arab itu istilah cinta itu saja itu ada sekitar 50 istilah. Bayangkan 50 istilah untuk menggambarkan ekspresi cinta. Salah satunya adalah wud, ada hub, dan seterusnya. Nah, wadud itu maknanya yang pertama adalah perempuan itu mencintai suaminya. Kalau belum menikah berarti dia mencintai, berpotensi mencintai atau punya benih cinta kepada suaminya. Nah, kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah potensi mencintai keluarganya atau mencintai anak-anaknya. Jadi beruntunglah kita kalau punya istri yang open dan open terhadap keluarga. Sayang kepada anak, sayang kepada suami. Nah, ini juga sama posisi pada laki-laki yang baik adalah laki-laki yang wadud, yaitu sayang kepada istrinya dan sayang kepada anak-anaknya. Jadi kalau ada keseimbangan begini, ya adalah sebuah pasangan ideal sebagaimana Sayyidina Muhammad dengan Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali Ibnu Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kemudian lihabari tazawaju. Jadi anjuran untuk menikah dengan al-wadud itu sesuai dengan adanya khabar hadis, yaitu berbunyi tazawaju nikah kalian al-waludah. Nikahlah kalian pada perempuan yang berpotensi punya banyak anak. Al-waduda, dan menikahlah dengan perempuan yang punya potensi asih, punya kasih sayang yang besar. Ini. Nah. Kemudian Rasulullah meneruskan fa inni mukasirun bikum al-umama yaumal qiyamati. Fa ini sesungguhnya aku mukasirun itu apa? Ngakehaken, memperbanyak, membanggai banyak bikum dengan kalian semuanya umat nabi-nabi yang sebelumnya yaumal qiyamah, diukur kondisi situasi. Kalau situasi sekarang pada umumnya kita tentu saja ada usia minimal yang ideal. Katakan kalau dulu usia 17, mungkin sekarang usianya ya 19-20 begitu kira-kira. Kenapa? Karena ada produksi si istri dia harus juga dipersiapkan supaya dia siap mengandung. Apalagi secara kedewasaan mungkin suatu zaman dengan zaman itu berbeda. Anak-anak sekarang ini kalau yang gadis-gadis itu sibuk sekolah. Sehingga pendidikan kekeluargaan ini jangan menikah dengan gadis pada umumnya di usia-usia yang masih minim. SMP dinikahi, SMA dinikahi ya jangan. Kenapa? Karena mereka masih sibuk dengan belajar. Ya menikah dengan ya setidaknya mahasiswi yang usia mahasiswi, usia 18, 19, ya 20, 21 seperti itu. Kenapa? Karena pendidikan pra pernikahan ini juga penting. Kenapa? Karena ketika masing-masing orang ini sibuk ya, suami sibuk dengan bekerja, mungkin ibunya juga ibu karir, kemudian anaknya tidak ada yang mendidik ini secara kekeluargaan, tidak ada yang ngajari masak. Tidak ada yang ngajari masak sehingga banyak fenomena calon istri yang tidak pandai masak. Ya kalau istrinya itu punya suami anak pesantren, terutama pesantren salah, atau anak-anak santri dulu itu enak. Kenapa? Karena anak santri terutama zaman dulu itu sudah dibekali memasak. Jadi karena suatu kondisi para suami-suami itu justru kadang-kadang malah lebih hebat masakannya daripada istrinya. Tetapi istri bisa belajar terus untuk memasak. Nah, pendidikan keluarga ini kurang, belajar memasak, belajar tata rias, kecantikan, kemudian belajar bagaimana bergaul dengan suami. Kebutuhan pendidikan pra keluarga ini penting. Makanya perlu digagas yang semacam ini. Nah, semacam bisa, tetapi kursus tidak harus diformalkan. Intinya dipastikan
sebelum nikah di usia yang cukup menurut ukuran standar, kemudian ada pendidikan pranikah. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena banyak juga terjadi perceraian di pernikahan siap. Jadi nikah itu bukan model satu-satunya. Jadi ada dua orang yang saling mencintai tetapi secara pendidikan mereka belum terbiasa. Sehingga karena usia masih muda, masih hijau, kemudian mereka berpisah. Ya boleh jadi bukan salah mereka, tetapi karena memang mereka belum disiapkan untuk menjadi proses kebersamaan. Kenapa? Karena menikah adalah muasyarah yang sangat lama, yang itu butuh kedewasaan pikiran dari masing-masing pihak. Kemudian disunahkan juga menikah dengan khafifatal mahri, yaitu perempuan yang tidak menuntut mahar yang besar, yaitu perempuan yang maharnya itu ringan. Nah, ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Ada seorang sahabat yang tanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya tuh ingin menikah tapi saya nggak punya harta yang cukup. Kamu punya apa?" "Ini ada cincin dari besi." "Ya udah, nikah aja dengan mahar cincin besi." Nah, ini kan kesederhanaan. Bagi yang hafal Quran, bagi yang hafal ini bisa juga maharnya adalah mengajari istri membaca Quran, nah, atau menghafalkan di hadapan. Nah, ini bisa juga. Tapi kalau bisa bagian dari keseriusan ya ada yang bentuk nominal, ya standarnya lah. Kalau tidak bisa ya di bawah standar tidak apa-apa, tapi sebaiknya dimusyawarahkan kepada calon istri atau keluarga supaya tidak ada yang salah paham. Kemudian la mutallaqatan, tidak disunahkan untuk tidak menikah dengan perempuan yang ditolak. Yarghabu fiha mutallikuha, di mana perempuan yang ditalak ini masih disukai, masih dicintai oleh yang mentalak. Jadi kita tidak dianjurkan menikah dengan janda yang mana janda ini masih dicintai oleh suaminya. Jadi ada perceraian karena bercerai bukan karena meninggal tapi karena perceraian pisah. Maka kita tidak dianjurkan menikah dengan janda yang masih dicintai oleh suaminya. Kenapa? Karena suaminya juga boleh jadi masih berharap dan masih mungkin menikah dengan yang perempuan yang ditolak ini. Nah, kita tidak dianjurkan. Kenapa? Karena juga ada bahayanya. Bagaimana misalnya si mantan suami ini cemburu. Daripada golek molo, kata orang Jawa, daripada cari masalah ya sudah, nggak usah yang seperti itu. Jadi cari yang lain saja. Au targhabu fihi, atau si mantan suami ini tidak ada hubungannya dengan dia masih cinta, tetapi si perempuan ini, si mutallaqah ini masih mencintai mantan suaminya. Au targhabu, utawa demen atau suka siapa mutallaqah, ya mutallaqah fihi, di dalam mutalik. Jadi ada perempuan yang sebenarnya masih mencintai mantan suaminya. Ini kalau diteruskan dalam pernikahan, wah ini bisa juga ada problem ini sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu ternyata si istri ini masih punya rasa kepada mantan suaminya. Atau dalam kondisi yang tadi itu, yang pertama, si mantan suami masih punya perasaan kepada perempuan itu. Nah, ini makanya mantan itu problem sendiri itu, mantan. Jadi buanglah mantan pada tempatnya. Jadi buanglah mantan pada tempatnya, ya udah, nggak usah dipilih gitu, nggak usah dipilih. Harus ditanya ya dengan cara yang seksama dalam tempo yang sesuai. Jadi apakah masih punya ikatan, masih senang kalau misalnya ada seorang duda ingin menikah dengan seorang janda. Nah, ini ditanya masih ada ikatan atau apa, atau tidak tanya langsung tapi dari keluarga atau dari teman-teman. Kalau ada dapat informasi bahwa ternyata si janda ini dia masih disukai oleh mantan suami, atau justru si janda ini masih suka kepada mantan suaminya, wah ini
kita mundur alon-alon saja ini. Mundur alon-alon saja. Kemudian ghairu dzati qarabatin disunahkan tidak menikah dengan perempuan yang punya kekerabatan dengan kita, qaribatin yang dekat. Jadi contoh dari kerabat dekat itu adalah sepupu. Contoh misalnya ayah ibu kita ini punya saudara. Nah, saudara ibu ayah kita itu punya putra. Nah, putri dari saudara ayah ibu kita itu adalah sepupu kita. Itu menikahnya sah, boleh. Menikah dengan sepupu itu boleh. Tetapi tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Kenapa? Karena ini adalah kerabat yang terlampau dekat. Memang juga ada sebuah seruan bahwa menikah dengan kerabat yang terlalu dekat ini bisa mewariskan suatu penyakit. Jadi kalau dari keluarga besar, keluarga atasnya itu punya penyakit tertentu, kalau mereka berkumpul dalam pernikahan, dikhawatirkan mereka akan mewarisi sakit ini, penyakit ini. Ya, itu pada dasarnya begitu. Tetapi memang ada pandangan, ya tidak apa-apa kalau tidak punya beban riwayat penyakit yang mengkhawatirkan. Tidak apa-apa. Ya, dengan alasan menjalin kekerabatan. Jadi pada dasarnya tidak dianjurkan pada dasarnya. Tetapi kalau dalam suatu kemaslahatan, ya silakan saja. Silakan saja. Kemudian biangkanat ajnabiyatan, gambaran kita menikah itu adalah dengan gadis atau dengan perempuan yang ajnabiyah, perempuan lain, bukan mahram. Jadi tidak boleh mahram. Tidak boleh menikah dengan perempuan mahram, adik sendiri, kakak sendiri, dan seterusnya. Audata qarabatin atau kerabat baidatin yang jauh. Walhomisatu, problem yang kelima, yustahabu, disunahkan, alla yatazawwaja, apa yento ora menikah si laki-laki, ilaman, kecuali kepada calon. Ada hadis rawa Abu Bakrin yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ibnu Muhammad Ibn Amr Ibn Hazm an Rasulullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda, innaman nisa'u, sesungguhnya perempuan, laibun, itu semacam hiburan. Jadi perempuan itu adalah hiburan bagi laki-laki, dan laki-laki adalah hiburan bagi perempuan. Laibun, dolanan, maknanya adalah hiburan, kesukaan. Faidat takhada ahadukum, salah seorang kalian itu mengambil lu'batan hiburan, falyastahsinha, maka hendaknya dia memperbagus dari dolanan itu. Jadi menikahlah dengan orang yang engkau anggap sebagai orang yang sesuai dengan kalian. Nah, ini ada pertanyaan, karena yang kita bahas sudah bisa dianggap selesai, kita akan menjawab pertanyaan. Ada pertanyaan begini, katanya laki-laki itu pemimpin perempuan, tapi yang kerja perempuan, laki-laki hanya duduk-duduk di rumah. Itu bagaimana? Tentu saja ini kondisi yang tidak ideal. Jadi suami itu adalah pemberi nafkah. Nah, pemberi nafkah, sehingga yang wajib bekerja, wajib menafkahi adalah suami. Nah, kemudian kalau ada kondisi si perempuan ini justru yang menjadi tulang punggung, maka ini adalah kondisi yang pada dasarnya tidak ideal. Tetapi ketidakidealan ini boleh jadi adalah karena suatu kondisi. Kami di PHK, apalagi ini musim corona ini. Dan ada
ada perusahaan-perusahaan yang mem-PHK para suami. Nah, ini si istri harus menyadari, Jadi kesalahannya bukan pada suami tetapi karena suatu situasi. Nah, ada sebuah kisah. Ada seorang suami ini memang dia itu pekerjaannya itu adalah pada suatu bidang tertentu. Ternyata dia mengalami PHK. Ketika dia didorong oleh keluarga, oleh istrinya, dia ingin banting setir dalam bidang lain, dia nggak bisa, bukan bidangnya. Nah, ini juga suatu kondisi. Maka dalam hal ini si istri hendaknya memberi motivasi terus, jangan jauhkan suami dari hatimu, tapi terus dibimbing dia, jangan membuat dia itu putus asa atau patah arang, tetapi bimbang terus. Kenapa? Karena itu sebuah harga diri. Dan juga kita itu kan laki-laki, perempuan itu kan sesama baju. Jadi ibarat dalam Al-Quran itu, laki-laki itu adalah baju bagi perempuan, dan perempuan itu adalah baju bagi laki-laki. Jadi saling melengkapi. Tetapi memang tanggung jawab awal itu adalah suami. Kondisi tertentu, maka suami yang di PHK, maka ya terserah ibu-ibu ini mau meneruskan atau tidak, itu terserah. Kalau membuat tidak bahagia ya tidak usah diteruskan, tapi ya dimusyawarahkan dulu, jangan serta-merta begitu. Memang apalagi zaman sekarang para istri juga banyak yang bekerja, karena inilah butuh kearifan. Dan suami juga harus menyadari bahwa tentu saja tidak nyaman bagi dia untuk ongkang-ongkang di rumah. Tentu saja tidak ideal. Dia yang bertanggung jawab menafkahi keluarga. Nah, justru yang sebenarnya dituntut banyak di rumah itu adalah para istri, para ibu itu yang lebih banyak dituntut oleh syariat untuk di rumah, lebih banyak di rumah. Walaupun tidak ada halangan untuk bekerja itu hanya membantu. Tetapi ketika suami dalam suatu kondisi karena dia fisiknya terbatas, dia barusan kecelakaan, ada organ tubuhnya yang tidak berfungsi, difabel dan sebagainya, maka ya terserah si istri. Kalau demi kemaslahatan ini adalah, kalau tidak, karena lebih kemaslahatannya adalah tetap bersama dengan suami, ya pertahankan dengan baik. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang masing-masing berbeda. Para kiku.com yang berbahagia, di dalam kriteria yang kelima ini dikatakan di sana yustahabu alaitazawaza ilaman yastasinuha. Jadi disarankan tidak menikah kecuali kepada orang yang dianggap baik. Nah, ini ada sebuah hadis yang terkenal. Hadisnya berbunyi, ada variasi lain hadis juga, variasi teksnya. Hadisnya, salah satu hadisnya berbunyi, lam yura lil mutahabbaini mislun nikah. Lam yura, tidak dilihat, lil mutahabbaini, bagi dua orang yang sudah saling menyukai, dua orang yang sudah saling jatuh cinta, mislun nikah, yang semacam pernikahan. Jadi tidak ada pertimbangan lain, tidak ada sesuatu yang ideal bagi dua orang, bagi dua hati yang sudah saling jatuh cinta, kecuali mereka dinikahkan. Nah, ini hadis ini ada latar belakangnya. Suatu ketika ada seorang ayah atau seorang wali itu punya problem. Jadi si gadis yang di bawah perwaliannya atau si gadis yang merupakan putrinya ini itu senang, punya benih cinta kepada seorang pemuda. Kemudian pemudanya itu pemuda yang sederhana. Nah, tetapi kemudian si wali ini atau si ayah ini lebih cenderung kepada seorang laki-laki yang kaya. Kemudian laki-laki kaya ini melamar. Si ayah atau si wali ini cenderung kepada si laki-laki yang kaya ini. Ternyata si gadis ini menolak. Mohon maaf, saya tidak mau. Wah, gimana sih? Ini loh kaya. Enggak ya, saya sudah punya calon. Nah,
si ayah ini memberi informasi, itu loh calon suami yang melamar itu adalah seorang yang kaya. Kenapa kamu milih yang miskin? Lalu terjadilah diskusi yang hangat, belum selesai. Nah, kemudian si wali atau si ayah ini mengadukan hal ini kepada Rasulullah. Nah, sowanlah kepada Rasulullah sebagai solusi. Anjuran di dalam Islam, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika nggak tahu ya tanya kepada yang tahu. Nah, seperti itu. Dalam agama itu kan sederhana, tanya kepada yang tahu. Nah, Rasulullah apalagi seorang nabi, seorang pimpinan, panutan yang luar biasa. Lalu kemudian setelah menceritakan kepada Rasulullah, lalu apa yang terjadi? Apa jawaban Rasulullah? Ternyata Rasulullah menjawab begini, lam yura lil mutahabbaini misl nikah. Nggak ada pertimbangan lain, nggak ada kepatutan bagi dua orang yang sudah saling cinta kecuali dinikahkan. Jadi ternyata Rasulullah cenderung untuk memilih sesuai dengan pilihannya si gadis. Jadi ini para wali, para ayah, para ibu, ini juga perlu mempertimbangkan perasaan si gadis ini. Jadi jangan semata-mata material kemudian kita mengorbankan perasaan si gadis yang kesekian. Tetapi kita tidak bisa mengabaikan karena namanya perasaan itu ya bagaimana? Perasaan itu ya kalau cinta sudah melekat ya kotoran pun serasa coklat. Nah, tetapi cinta yang buta tentu saja tidak baik. Tetapi memang di dalam Islam itu cinta itu kan dari kata habbah. Habbah itu biji. Jadi cinta itu kita perlakukan sebagai biji. Kalau kita belum menikah maka kita memang berhak untuk mencintai. Tetapi cinta dalam benih. Kenapa? Karena kalau tidak hanya dijadikan benih, kalau sudah mekar bersemi, disirami dengan bunga-bunga hati, nanti kalau tidak terjadi pernikahan, nanti kecewa. Hanya stres dan sebagainya. Kan rugi juga. Makanya ya mencintai, jatuh cinta itu adalah fitri. Tetapi ya benih saja, jangan dalam-dalam. Karena itulah dua mahasiswa yang punya benih cinta ya jangan terlalu berlebihan. Ya sedang-sedang saja. Kenapa? Karena boleh jadi ada bakal kecewa. Ya sudah pergaulannya yang standar. Jangan terlalu rapat-rapat. Nggak boleh berdua-duaan sepi-sepian. Nah, itu bahaya. Ketiganya adalah setan. Jadi panduan agama sudah sangat jelas, panduan-panduan dasar. Kenapa? Karena namanya perasaan itu kalau dipupuk terus itu akan semakin melekat. Nah kalau dia lekatnya itu sangat lekat banget, nah ketika dipisahkan oleh suatu dalam tanda takdir, maka yang ada adalah sakit dan patah arang. Nah inilah, ini tidak boleh terjadi. Nah tetapi dalam kasus yang gadis tadi itu, si gadis ini mampu menjaga pergaulannya sehingga dia ini semacam masih punya benih cinta. Nah hanya karena Rasulullah menyampaikan sabda yang demikian ini, kemudian dilaksanakanlah oleh ayah atau wali itu. Si gadis itu menikah dengan yang kaya, tetapi nikah dengan yang miskin, tetapi dia cintai. Nah, 10 menit. Nah, demikianlah bahwa pertimbangan hati itu adalah menjadi pertimbangan salah satu yang penting. Kemudian berikutnya asadi satu yang keenam, idza rada nikah hamratin, ketika laki-laki itu ingin menikah dengan seorang perempuan, fayusannu ayang dura ila wajha, maka laki-laki itu disunahkan melihat ila wajhiha, melihat wajah perempuan itu, wa kaffaiha, dan dua telapak tangan perempuan itu. Ini juga terjadi sebaliknya. Jadi yang laki-laki itu disunahkan untuk melihat wajah dan telapak tangan perempuan. Begitu juga yang perempuan juga punya hak, juga boleh, juga punya kesunahan untuk melihat wajah laki-laki maupun EPF bahasa Jawanya, telapak
dua telapak tangan laki-laki. Nah, ini. Kemudian kenapa begitu? Salah satunya adalah karena ada latar belakang di bawah ini. 5. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ana rajulan arada ayatazawwaja imra'atan min nisa'il ansor. Jadi ada hadis riwayat Abu Hurairah bahwa ada seorang laki-laki itu arada menghendaki menikah dengan seorang perempuan min nisa'il ansori dari kalangan ansor. Jadi ada laki-laki dari kalangan muhajirin, kan hijrah ini dari Makkah ke Madinah, itu menikah dengan perempuan ansor. Lalu Nabi Muhammad berkomentar, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ungdur ila wajha, lihatlah dulu ila wajha pada wajhnya, fa inna fi ayunil ansor, maka sesungguhnya dalam mata dari para perempuan ansor, syai'an, ada sesuatu. Jadi aspek melihat wajah ini adalah merupakan perwakilan dari keindahan fisik. Jadi keindahan fisik dari laki-laki maupun perempuan itu bisa diwakili dengan wajah. Apalagi juga ada penelitian bahwa bentuk wajah itu juga mencerminkan kepribadian. Misalnya batuknya yang lebar. Ada yang mengatakan ini karena ini kaitannya dengan ilmu kejiwaan, ya bisa berkembang, boleh jadi berubah atau sebagainya ya. Tapi perkembangan yang ada adalah ada batuknya yang lebar itu punya intelijensi yang kuat. Kemudian misalnya ada mata ini kalau hitamnya lebih besar maka kasih sayangnya besar. Nah, seperti itu. Kemudian bibir itu kalau bibirnya itu kandel, ini orangnya tidak pas jadi bendahara. Kenapa? Karena kurang cerewet. Tetapi kalau bibirnya ini tipis, maka itu cerewet. Nah, cerewet dalam pengertian positif adalah hati-hati, detail. Jadi keuangan detail. Tetapi kalau bibir tebal itu biasanya masalah keuangan itu bisa dikatakan lower, kurang hati-hati, kurang detail. Nah, tapi punya kelebihan, seorang perempuan yang bibirnya itu tebal, satu sisi mungkin boros, tetapi satu sisi adalah seorang dermawan, tidak medit. Nah, ini punya masing-masing punya perbedaan. Kemudian hidung yang lebih dekat kepada bibir, kata ilmu ini, itu adalah jiwa yang tidak pilih kasih, tidak sombong. Tetapi kalau hidung ini semakin jauh dengan bibir, maka dia adalah pribadi yang pilih-pilih. Sama seperti alis juga, ada penelitian katanya kalau alisnya ini terlalu jauh dengan mata, maka juga begitu, suka pilih-pilih. Mungkin karena sering begini-begini sehingga pilih-pilih. Nah, juga telinga. Kalau laki-laki ini misalnya telinga itu kalau kecil dia ini suka mendengarkan, peka, seperti itu. Nah, ini ada banyak kajian. Nah, kemudian dagu yang lancip. Dagu yang lancip ini berbeda dengan dagu yang biasa. Kemudian bentuk hidung dan sebagainya. Jadi secara umum bahwa wajah itu mencerminkan fisik, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian telapak tangan. Kalau ini hubungannya dengan perempuan, maka diketahui halus apa tidak tangannya ini. Tetapi halus itu juga tidak harus bermakna positif juga. Yang kasar tidak harus bermakna negatif. Yang kasar mungkin dia ini suka masak. Ini perempuan ini halus, kulitnya halus, wajahnya halus, kulitnya halus, tapi ada bagian ini yang kurang halus. Oh, ternyata karena dia suka ngulek sambal. Nah, berarti kan ini kan juga baik ini. Jadi perempuan yang suka masak ini kan juga bekal yang baik. Nah, suami itu pada dasarnya suka dimasakkan oleh istri. Nah, kenapa? Karena ada perasaan yang berbeda daripada dimasakkan oleh warung. Nah, jadi itu fitrah juga. Tetapi visinya lembut, berarti dia bisa cerminan juga jadi pribadi yang lembut. Tetapi juga ada penelitian juga yang
telapak tangan misalnya, kalau garisnya ini berpadu menyatu, ini berarti adalah seorang yang layak dijadikan istri, atau suami yang layak dijadikan, laki-laki yang layak dijadikan suami. Jadi namanya garisnya ini tidak putus, tapi ini nanti silakan dipelajari dalam ilmu-ilmu seperti itu. Tidak harus jadi pedoman, cuma menjadi bagian penting dari dinamika kehidupan. Nah, ini kira-kira antara lain dari hikmah mengapa kok yang disunahkan untuk dilihat adalah wajah dan telapak tangan. Bagi laki-laki jempolnya ini, apakah putihnya ini adalah kecil ataukah enggak? Itu ada perbedaan. Jadi itulah apa namanya, hikmah dari kebolehan untuk melihat calon istri atau calon suami. Apakah berkali-kali melihat itu? Boleh. Jadi sampai dia ini menjadi mantap, jadi lihat. Kalau sekarang enak foto, walaupun kalau mau lebih pasti adalah lihat langsung. Nah, kalau lihat foto kadang-kadang lebih indah fotonya daripada aslinya. Tetapi juga kadang-kadang begini, orang itu aslinya itu lebih indah daripada fotonya. Jadi foto itu bisa mewakili, bisa juga tidak mewakili. Jadi kalau kesulitan melihat langsung, maka melihat foto atau melihat gambar gerak, itu videonya. Apalagi zaman sekarang ini bisa diakses dengan mudah. Saya juga pernah ini ada dua ini teman, ini tidak pernah bertemu, lalu kemudian ingin dikenalkan, Pak mau dikenalkan, ternyata mereka kenal lewat Facebook. Kemudian dari Facebook mereka kemudian ta'aruf, kenalan, tidak lama kemudian karena saling cocok begitu, yang cowok juga bagus, yang cewek juga bagus, maka kemudian mereka menikah. Ini saya juga, wah inilah zaman sekarang, karomah teknologi. Jadi teknologi itu mempermudah. Ini salah satu cara. Ada juga yang cara lewat menyerahkan kepada kiai, kepada ustadz, kepada orang yang dipercayai, pada tokoh masyarakat. Ini ada banyak cara dalam pernikahan. Jadi ada hikmah ini supaya apa? Supaya bisa melihat, Kenapa? Karena menikah itu adalah urusannya tidak hanya 1 hari 2 hari, tetapi menikah itu adalah bagian dari hiburan. Karena itulah dikatakan laibun. Perempuan jadi hiburan bagi laki-laki, dan laki-laki hiburan jadi bagi perempuan. Sehingga hiburan yang baik adalah hiburan yang saling cocok di hati, kecenderungannya di hati masing-masing. Saya kira demikian, kita akhiri demikian. Kalau ada kekeliruan mohon maaf, untuk dibetulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.